Hujan ya? Hah? Hujan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Syukur alhamdulillah kehadiran hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita yaitu dengan kajian yang selalu kita jadwalkan setiap minggunya, sehingga kita istiqamah dalam melaksanakan kegiatan itu. Sama-sama dan yang sedang dan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah kami dan salam sehingga kita dapat mengikuti kajian kita dengan seizin Allah Subhanahu. Tinggal baca tuh. Tidak sinkron. Buat jod ngomong. Apa itu? Ini. Kok nggak nyambung saya? Manusia yang masih mampu berpikir dengan akal yang sehat. Manusia yang masih mampu berpikir dengan akal sehat, menimbang dengan yang suci dan jiwa yang tenang, pasti mensyukuri bahwa sudah derajat pada sesuatu kehidupan yang bahagia, sejahtera dan selamat. Hajat dan fitrah manusia itu sama seperti setelah manusia dewasa tidak semua akan bersibuknya untuk meletakkan hajatnya itu di bersama tepat dan meletakkan hajat itu karenanya dibelah cara-cara yang berbeda dalam mencapai hajat itu. Perbedaan cara-cara itu selalu menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, perubahan darah, pertumpahan darah, dan perperangan. Demikianlah yang seperti itu berjalan saja. Nabi saja adalah itu awal berputra putri dan begitu setelah ketemu dengan kalian telah dan hidup dan kehidupan sendiri dan para
hajat manusia. Manusia yang masih mampu berpikir dengan akal sehat, masih menimbang dengan hati yang suci dan jiwa yang tenang, pasti mengetahui bahwa fitrahnya berhajat kepada sesuatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan selamat. Hajat dari fitrah manusia itu sama, tapi setelah manusia dewasa, tidak semua ada persamaan untuk meletakkan hajat itu. Tidak sama tempat meletakkan hajat itu. Karenanya timbullah cara-cara yang berbeda dalam mencapai hajat itu. Perbedaan cara-cara itu selalu menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, penumpahan darah, dan peperangan. Nah, demikian yang seperti itu berjalan sejak Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa. Putra putri dan bercucu sampai karena bertemu dengan hari yang terakhir dari hidup dan kehidupan dunia dan akal. Ini yang cara itu, cara meletakkan hajat itu, menempatkan hajat itu yang membuat perbedaan dalam mencapai hajat. Itu seperti yang kita tonton, yang kita dengar, gengnya Solo, Jokowi dengan orang-orang banyak. Inilah menyatakan bahwa geng Solo menyatakan benar, yang lain menyatakan benar. Nah, ini tentang menyebabkan hajat itu. Pada semuanya itu muaranya mereka itu ingin selamat dan tidak mau dihukum. Tapi ada yang dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak benar, mempertahankan dirinya masing-masing. Lanjut. Aku tunggu. Mana tuh nggak kelihatan? Aku nggak kelihatan tuh sebagai manusia ya. Sebagai manusia sebelum ya. Sebelum manusia pertama dan kedua Adam dan Hawa diturunkan Tuhan Allah ke lah kok hilang. Ya, gumoh lagi sih orang. Si adek gumoh. Mana sebelum manusia pertama dan kedua Adam dan Hawa diturunkan Tuhan Allah ke permukaan bumi ini. Bahkan sebelum kedua makhluk ini dijadikan oleh Tuhan Allah, pertarungan, pertentangan, permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah, dan peperangan itu sudah terlebih dahulu dicemaskan oleh para malaikat. Para malaikat menyatakan melahirkan perasaan cemas mereka di hadapan Tuhan Allah ketika Tuhan Allah mengatakan kepada mereka malaikat bahwa Dia Tuhan Allah dan akan menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Tetapi Tuhan Allah sungguh lebih mengetahui. Ya. Sebelum manusia pertama dan kedua Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini, bahkan sebelum kedua makhluk ini dijadikan oleh buat Allah, pertarungan permusuhan, perkelahian,
pertumpahan darah. Peperangan itu sudah terlebih dahulu dicemaskan oleh para malaikat. Malaikat-malaikat menyatakan melahirkan perasaan cemas mereka di hadapan Tuhan Allah ketika Tuhan Allah mengatakan kepada mereka malaikat bahwa dia Tuhan Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi Tuhan Allah sungguh lebih berarti sebelum penciptaan Adam dan Hawa ini diciptakan oleh Allah, malaikat tidak mengkhawatirkan bahwa kalau diciptakan makhluk ini akan menjadikan pertumpahan darah. Kenapa? Pengalaman malaikat ketika sebelum Adam dan Hawa itu sudah ada terjadi pertarungan, ya, pertentangan, permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah, dan peperangan yang sudah terlebih dahulu dicemaskan. Jadi sebelum Adam dan Hawa itu sudah ada sejenis jin yang diciptakan oleh Allah yang memiliki permukaan bumi ini untuk hidup, tetapi kerjaannya itu permusuhannya, ya kan, pertumpahan darah, peperangan itu sudah terjadi. Maka inilah alasan malaikat menyampaikan kecemasannya bahwa kalau diciptakan Tuhan Allah dan diciptakan Adam dan Hawa itu akan dikhawatirkan seperti itu yang mengurus begitu. Kita lanjut. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni ta'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah, Allah ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau? Mereka itu maksudnya malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan penumpahan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Nah, inilah sanggahan malaikat ketika disampaikan oleh Allah kepadanya bahwa dia akan menciptakan khalifah tersebut waktu menciptakan Adam dan Hawa. Lanjut. Coba nyambung. Belum nyambung. Ini zoomnya belum dibayar ini.
Oh, Enggak, itu belum nyambung tuh. Abang mungkin lupa kali atau lagi sholat. Ya udah aku aja yang baca. Maksudnya, ketika Tuhan Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan jadikan khalifah di atas bumi. Maka jawab mereka, malaikat, adakah wajar engkau menjadikan khalifah di atas bumi yang membinasakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami tasbih memuji dan membesarkan engkau. Berfirman Tuhan Allah, saya lebih mengetahui apa-apa yang tiada kamu ketahui. jadi ini lanjutan ayat tadi. Maksud ketika Tuhan Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan khalifah di atas bumi. Jadi Allah, otoritas Allah itu menjadikan khalifah. Maka jawab mereka, malaikat adalah wajar engkau menjadikan khalifah di atas bumi yang membinasakan, yang membinasakan dan menimpakan darah, sedangkan kami selalu memuji dan membesarkan engkau. Berfirman Tuhan Allah, saya lebih mengetahui apa yang ada. Jadi walaupun bagaimana malaikat beralasan memuji, bertasbih, membesarkan Allah, namun Allah otoritasnya tetap akan melaksanakan sesuai dengan keinginan. Gimana kali sampai di sini ya? Dapat semua? Udah. Udah. Belum muncul apa? Lihat adalah kabarnya mana? Baca lagi mana? Ya, Yang ini. ya. Setelah Adam dijadikan dan diajarkan Tuhan Allah kepada Adam nama-nama barang, kemudian Tuhan Allah menguji para malaikat sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepada Adam. Maka para malaikat menyerah kepada Tuhan Allah serasa berkata, "Mau suci engkau, hai Allah, tiadalah pengetahuan kami melainkan apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau maha mengetahui lagi maha pandai." Ya. Setelah Adam diajarkan, ya setelah Adam yang diciptakan Allah tadi diajar, dijadikan dan diajarkan Allah kepada Adam nama-nama barang. Kemudian Tuhan Allah menguji para malaikat sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepada Adam. Maka para malaikat menyerah kepada Tuhan Allah seraya berkata, Maha suci engkau, hai Allah, tiadalah yang pengetahuan kami melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau mengetahui lagi maha pandai. Jadi salah satu alat uji yang disampaikan oleh Allah bahwa malaikat itu akan menyerah bahwa si Adam ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Allah lebih dahulu nama-nama barang itu sudah hafal sama dia. Kemudian Allah menguji lagi malaikat yang tidak diajarkan oleh Allah kepada malaikat, tetapi hanya diajarkan kepada Adam. Maka para malaikat menyerah, dia nggak pandai. Padahal Adam itu setelah dipertontonkan, diperdengarkan oleh Allah kepada malaikat takjub kepada si Adam ini. Ya, kenapa dia baru menciptakan nama-nama barang, flora, fauna, segalanya. Dia hafal apa yang di langit, apa yang di bumi, hafal dia. Tapi malaikat tidak, karena dia diajarkan oleh Allah. Maka
Maha suci Engkau Allah adalah pengetahuan kami. Kami tidak punya pengetahuan melainkan apa yang Engkau ajarkan pada kami. Jadi malaikat itu hanya pengetahuannya terbatas. Kalau melihat malaikat itu hanya penjaga gunung, hanya gunung aja, penjaga laut, hanya laut aja. Kemudian penjaga angin, ya, jaga air, bukan malaikat. Tapi si Adam lebih jauh pengetahuannya dibandingkan malaikat. Karena malaikat menyerah pada Allah. Nah, inilah salah satu keunggulan Allah terhadap apa yang membantah apa yang disampaikan oleh tadi. Dan cara yang seperti itu, cara bijak. Sampai sini dulu kajian kita pagi hari ini bisa kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi malam lagi. Ada.